Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Faikatul Mahfira dengan NIM 21020111192. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fatwa dalam perspektif tarikh. Seperti yang kita pelajari di minggu kemarin, bahwa fatwa bagi tradisi umat Islam itu merupakan salah satu media untuk menyampaikan hukum-hukum Islam atau syariah. Nah, masyarakat muslim mempunyai kecenderungan untuk bertanya tentang banyak hal, entah itu pernikahan, muamalah, jenayah, ibadah, dan persoalan-persoalan lainnya. Selain itu, keberadaan fatwa berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan agama umat muslim. Fatwa itu juga telah lama digunakan dan dikembangkan dalam proses peradaban umat Islam. Fatwa dalam perspektif tarikh itu juga dapat mencakup tentang bagaimana sih pengkajian sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam Islam, baik pada masa risalah atau Nabi Muhammad SAW atau pada masa-masa setelahnya. Nah, dengan demikian, fatwa dalam perspektif tarikh itu juga mempunyai tujuan untuk bagaimana memahami tentang fatwa berkembang dan berpengaruh dalam masyarakat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang fatwa dalam sejarah tarikh. Yang pertama, fatwa sahabat di periode sahabat ini. Kaum muslimin itu telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian, para sahabat itu menggunakan ijma dan qiyas untuk dicampurkan dengan adat istiadat dan peraturan yang ada di berbagai daerah yang bernaungan di bawah Islam. Dari tuntutan dan komitmen untuk menjalankan ajaran Islam, serta tingginya keimanan dan kepatuhan kepada Islam, mereka itu selalu menghubungkan tingkah laku sehari-hari dengan nilai agama. Untuk apa? Untuk menemukan jawaban atas persoalan yang timbul, maka berkembanglah ijtihad. Nah, kedua, pada masa Abu Bakar, ketika Nabi wafat, hampir terjadi perebutan kekuasaan antara kaum Ansor dan Muhajirin pasca wafatnya Rasulullah. Saat itu terjadinya pertemuan Bani Sa'idah untuk membahas siapa sih pengganti Rasulullah. Meski situasi begitu mencekam, permasalahan tersebut bisa teratasi berkat apa? Berkat terpilihnya Abu Bakar secara demokratis. Persoalan hukum yang tercatat dalam sejarah pada masa pemerintahan Abu Bakar itu adalah persoalan waris. Nah, saya cerita sedikit. Pada saat itu, seorang nenek itu datang menanyakan peraturan hukum tentang hak waris. Masalah lain muncul ketika sebagian umat Islam keberatan dengan pembayaran Abu Bakar. Pembaiatan Abu Bakar pada saat itu. Abu Bakar itu memerintah agar para pemberontak ini dimusnahkan karena mereka dianggap murtad. Namun Umar bin Khattab itu menolaknya karena menurutnya mereka itu tetap beragama Islam karena tetap mengucapkan syahadat. Setelah menjelaskan kepada Abu Bakar, para sahabat akhirnya menyetujui dan menerima keputusan tersebut. Nah, selain perilaku tersebut, menurut sejarah, Abu Bakar juga selalu mengajak teman-temannya untuk meminta nasihat ketika menghadapi masalah hukum, terutama teman-temannya yang lebih tua. Nah, cara yang digunakan Abu Bakar ini kemudian diikuti oleh khalifah berikutnya, seperti Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu terpilih menjadi pemimpin berkat sistem pelatihan dan rekomendasi atau calon dari Abu Bakar As-Siddiq. Alasan Abu Bakar mengajukan calon adalah karena takut akan terjadi konflik kekuasaan, seperti yang terjadi saat Abu Bakar bersiap menjadi raja. Umar bin Khattab terpilih dan memerintah selama 13 tahun. Kemajuan pesat terjadi pada saat pemerintahan Umar bin Khattab. Terbukti dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan umat Islam pada saat itu nggak lagi mencakup Jazirah Arab, tapi juga melampaui batas-batas semenanjung tersebut seperti misalnya Yaman, Mesir, Suriah, hingga Persia, Damaskus, Azerbaijan, dan lain-lain. Itu juga termasuk semenanjung itu. Dalam ijtihad, Umar bin Khattab itu juga sangat terkenal dengan ijtihad pribadinya. Ijtihad Umar bin Khattab itu unggul karena inovatif, kekinian, dan memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan yang baru yang muncul di masyarakat akibat apa? Asimilasi budaya yang terjadi akibat perluasan Islam. Bahkan pada masa Islam setelah Umar, mereka tuh menjadi pemimpin kelompok yang banyak menggunakan akal dalam menerapkan syariat Islam. Nah, Utsman bin Affan itu juga menjadi khalifah setelah kepemimpinan Umar bin Khattab itu melalui formalitas. Kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan itu cukup menggembirakan, terutama dalam hal pemekaran wilayah. Pada awal pemerintahan Utsman, ketika pemerintahan dipimpin oleh Utsman tanpa campur tangan keluarga, pada periode terakhir keluarga Utsman itu mendominasi pemerintahan dan Utsman sendiri fokus pada ibadah. Nah, kemudian ada pada saat zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini menggantikan Utsman bin Affan setelah Utsman itu meninggal karena ditikam pemberontak pada saat itu. Ketika dia memerintah, dia juga punya dua hal yang harus dilakukan. Keduanya itu sangat sulit dan dia harus memilih antara salah satu di antaranya. Yang pertama, menyelidiki dan menghukum pembunuh Utsman atau memperbaiki pemerintahan yang korup. Nah,
Ali itu memilih pilihan kedua, meski tentu ia akan bermusuhan dengan keluarga Utsman. Kenapa? Karena banyak saudara laki-laki Utsman yang merupakan pejabat yang diberhentikan oleh Ali pada saat itu. Nah, fatwa pada masa tabi'in itu secara keseluruhan kebiasaan fatwa dan hukum pada masa tabi'in ini kurang lebih masih sama dengan kebiasaan para sahabat itu. Meskipun mereka itu sedapat mungkin terikat pada metodologi sahabat, mereka terkadang sangat bergantung pada al-rai dan membuat keputusan dan peraturan hukum. Apalagi dalam menghadapi gejolak dan fenomena baru di masyarakat yang berdampak pada segala kebutuhan hidup, baik yang berkaitan dengan permasalahan sosial ataupun yang berkaitan langsung dengan permasalahan keagamaan yang ada pada khususnya. Terutama keputusan fatwa dalam hukum itu masih pada masa itu digunakan sebagai dokumen manipulatif oleh kelas penguasa untuk membenarkan kebijakan yang diambil pada saat itu. Menghadapi sudut pandang ini, para ulama itu mempunyai sikap untuk tidak mendekati kelas penguasa. Keadaannya sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada masa para sahabat, di mana para ulama itu selalu dihormati dan disambut baik. Faktanya apa? Mereka juga berkontribusi terhadap pembangunan negara sesuai dengan kerangka syariat Islam yang sebenarnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.